Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin membahas mengenai dunia walik lagi ya, karena kebetulan ini ada pertanyaan lagi saudaraku ya, yang dia menanyakan mengenai dia punya bangunan RBW 4x8 ya. Ukuran bangunannya 4x8 tanpa monyet, tanpa spoit, istilahnya tanpa luban, maksudnya tanpa monyet-monyetnya di atas. Jadi begini saudaraku ya, sebelumnya saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai habis, sampai full, supaya ada ilmu di dalam kita dapat ada, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya, karena ini sangat penting, karena teman-teman kita ingin meminta tolong diperjelaskan, dikasih pencerahannya. Jadi okelah saudaraku, saya akan mengupas ini mengenai ruangan RBW dengan mengatasi hawa panas ya. Ya gitu saudaraku ya. Kebetulan ini saya mau berangkat lagi, ini mau lihat sarang, tapi saya singgah lagi monteng ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, apa yang saya paparkan di teman-teman, saudara-saudara kita dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ada manfaatnya ada. Oke lah, begini saudaraku ya, kalau ruangan RBW itu 2 lantai, ukuran 4x8, itu memang agak panas kalau kita itu betul-betul apalagi kalau batu setengah ya, bukan satu batu. Nah, bagus kalau dia punya batu batako, batako ringan. Tapi kalau dia pakai batako itu kan panas hawanya. Jadi cara menghindari itu panasnya di dalam, usahakan, karena ada beberapa macam itu cara menghindari hawa panas di dalam ya, istilahnya membentuk kelembaban. Ya, membentuk kelembaban, karena walik sukanya itu kelembaban, harus lembab ya. Kalau kita tidak pakai mesin kabut ya, karena ada berapa tingkatan mesin kabut itu kan bermacam-macam, bervariasi itu mesin kabut. Ada mesin kabut F600 ya, model bebek, ada mismaker, ada humidifier ya, ketergantungan yang mana yang kita mau pakai atau kita mau alamikan. Yang maksud saya itu dialamikan itu pakai air di dalam, pakai baskom, disesuaikan dengan berapa baskom yang bisa kita pasang di dalam. Kalau ukuran RBW nya 4x8 2 lantai, berarti baskom kita pakai itu diusahakan berkisar 30 ya sampai 40 baskom, 20 yang di bawah, 20 yang di atas ya. Jadi kita ambil agak pinggir, sekitar 1 meter dari pinggir saudaraku, kita ambil itu, kita jejer ke sana 10 baskom, yang sebelah kanan 10 baskom, sebelah kiri 10 baskom ya. Begitupun juga bagian atas, supaya menghindari hawa panas, membentuk kelembaban bagian dalam ruangan RBW ya. Itu kalau umpamanya kita tidak pakai mesin kabut, nah itu istilahnya mesin uap, mesin humidifier, mismaker F600. Nah itu ya, karena memang itu sulit itu walik tinggal, namun dia tinggal itu agak susah beradaptasi bagian dalam ruangan RBW, agak sulit. Kenapa? Walik itu dia kesukaannya itu hawanya harus mencapai kelembaban 97 sampai 90 derajat ya, itu kelembabannya dia suka walik. Nah, sedangkan kalau ruangan yang semacam kayak 4x8 2 lantai, tidak pakai monyet, berarti itu ditembus dari samping ya saudaraku ya. Kalau tidak salah itu karena dia tidak pakai monyet, tidak apa-apa. Nah, tergantung, tapi usahakan saudaraku ya, kalau kita langsung pakai tidak pakai monyet spoit, langsung tembus ke samping atau ke belakang yang seumpamanya, kita harus adakan piling di dalam skat. Karena itu kalau tidak pakai monyet itu biasanya kalau terang matahari itu biasa cahayanya agak terang masuk ya, agak terang masuk. Apalagi kalau ukuran 4x8 ya, itu agak-agak sempit saya rasa. Jadi usahakan kita pakai piling bagi yang
bagian itu LMB-nya. LMB istilahnya lubang masuknya burung walet, ya. Jadi usahakan saudaraku ya. Itu tadi langkah yang saya kasih informasi cara mengatasi hawa panas di dalam ruangan bangunan walet. Nah, itu tadi. Dan ada juga yang pakai biasa papan. Papan itu dibikin segi 4, ya. Dibikin segi 4. Jadi diusahakan itu papan sampai ukuran 20, ya. 20 sampai 30 itu papan kita sambung ya. Kita sambung itu papan. Kita ini sekat ini, baru kita pakaikan karpet atau plastik yang tebal, baru kita bisa isi air. Nah, itu untuk mencapai kelembaban yang kita inginkan. Dari ruangan itu berapa kubik air yang bisa kita isi, yang jelasnya kita perkirakan berapa kubik sampai mencapai kedinginan, ya. Yang itu masalah dinding tadi, karena ada pembahasan, ada pertanyaan saudara-saudara kita mengenai dinding. Semua jadi ya, apa kita mau pakaikan istilahnya pelapis dinding supaya hawa panas itu tidak tembus, ya diusahakan. Kan banyak yang cara ya, semacam yang ke teknisi itu yang menangani burung walet. Ada biasa pakai juga itu yang kayak classy bor untuk penangkis panas. Ada pokoknya yang banyak lah gimana caranya membentuk kelembaban. Yang jelasnya itu kelembaban itu faktornya nomor 1 itu air, ya. Air, diusahakan itu airnya itu bisa mencapai yang itu yang saya tanya tadi ya. Yang kedua itu suhu itu usahakan itu ventilasinya itu kita atur gimana caranya kita mengatur ventilasi angin masuk, perputaran udara di dalam ya. Karena itu juga mencapai kedinginan. Kalau udaranya itu tidak agak jaraknya umpamanya 1 meter baru ada ventilasi, itu terlalu jauh ya. Diusahakan itu jarak itu ventilasi kalau perlu 45 jarak dari kiri ke kanan, 45 sampai 50. Itu ventilasi ya, ventilasi angin. Ukuran pipanya itu pipa 3 inci kita pakai ya. Baru kita pasang bengkokan elbow di dalam, baru kita sambung lagi pipa supaya dia agak gelap. Kapan kita langsung pasang elbow tidak menyambung dengan pipa itu terang ya. Walet tidak suka kalau terlalu terang, dia itu agak-agak takut, apalagi kok hanya 2 lantai, ruangan 4x8 itu biasanya agak canggung walet ya. Ya, itu pengetahuan saya saudara ya di lapangan. Jadi kita tidak bisa juga ponis, karena masing-masing yang punya konsultan yang menangani walet mungkin beda-beda caranya. Hanya pemahaman saya yang sering saya tangani, tapi alhamdulillah sudah berapa banyak saya tangani saudaraku, sudah berhasil, sampai sudah ada bangunannya sampai 3 dia punya bangunan ya. Istilahnya hasilnya tadi itu yang pertama saya tangani, dia lagi mau membangun lagi, istilahnya hasilnya itu dipakai membangun lagi. Jadi alhamdulillah, jadi peningkatannya itu dia punya RBW agak lumayan ya. Bermacam-macam saudara tuh, ada yang 2 lantai, ada 3 lantai, sampai pernah saya tangani itu sampai 6 lantai ya. Ukurannya itu 13,5 sampai 8,5, itu 6 lantai. Itu saya pernah saya tangani saudara ya. Ada juga 4 lantai, itu ukurannya 8 kali 20 ya, itu 4 lantai. Dan banyak saudara ya. Cukup itu yang saya kasih masukan. Tolong diperhatikan bagian kelembaban di dalam ruangan RBW ya, kontrol. Yang ketiga itu suara. Usahakan suaranya itu kita atur, kita angkat itu per detail, perbaiki angkatnya itu suaranya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Ikuti suara asli walet. Itu suara ina bagian dalam Twitter, maksud saya Twitter bagian dalam ya. Begitupun juga suara panggil bagian luar. Jadi kita itu sesuaikan ya, sesuaikan dengan suara walet yang asli supaya itu walet bisa beradaptasi dengan tenang dan dia bisa tinggal gitu, cepat dia berkembang biak di dalam karena dia nyaman. Jadi usahakan saudaraku ya yang punya bangunan, tolong apalagi yang bagi pemula yang belum senior, yang baru-baru pemula, kan itu kasihan, memang harus dikasih pembahasan mengenai tris-trinya bagian dalam ruangan RBW ya. Yang kelima tadi kan yang keempat, yang kelima usahakan itu bagian dalamnya jangan terlalu diakal-akali. Maksud saya jangan terlalu diakal-akali, jangan dikotor-kotori bangunan
biasa orang kasih masuk nenas, kasih masuk dedak, kasih masuk mangga, yang jelas katanya itu mengundang kunang-kunang supaya makan walek. Iya betul saudaraku memang, tapi hindari efek, pasti ada efeknya. Efeknya apa? Justru mengundang juga semacam predator masuk, semacam kecoa, tikus, toke, burung hantu, itu semua ya. Jadi ada baiknya kita itu usahakan supaya kita mengunggulkan itu kelembaban dengan suhu. Itu yang kita harus perhatikan saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi saya pembahasan tadi lebih melebar. Insya Allah karena ini waktu mepet, karena saya juga mau berangkat melihat sarang ini. Tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu ya. Insya Allah kalau semampu saya, karena saya juga manusia biasa, saya juga punya keterbatasan seperti saudara-saudara kita. Apa yang saya alami sehari-hari saya selama saya menjalani di dunia walek menghampiri 20 tahun, itulah yang saya paparkan. Apa yang saya alami sehari-hari sampai sekarang itu yang saya paparkan di saudara-saudara kita ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, terselip, kata saya manusia biasa. Saya itu serba kekurangan, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.